بسم الله الرحمن الرحيم. Majelis ini kita akan membedah kitab Zuhud dan Riqa'iq atau Riqaq yang memuat sebanyak 170 buah hadis dari 102 bab. Ada 102 bab. Hadis-hadisnya dari nomor 1 sampai 170. Jadi 170 buah hadis. Setiap bab ada judulnya. Judulnya merupakan ringkasan fikih dari hadis yang akan dibawakan oleh penulis. Kitab ini dengan judul kitab Zuhud, Az-Zuhdu. Kaum kita terbiasa memanggil Zuhud. Ya, sebetulnya Az-Zuhdu. Zuhud. Di muqaddimah, antum bisa lihat pada halaman 6, penulis menjelaskan apa arti zuhud menurut timbangan bahasa dan istilah. Dan mana zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i. Zuhud artinya secara lughah bahasa meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu secara lughah bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20 menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang menjual Nabi Yusuf alaihi salam dengan harga yang murah, dan mereka tidak berkeinginan atau tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf alaihi salam. Wa sharauhu bi thamanin bahsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka, saudara-saudara Yusuf, menjual Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudatin, hanya beberapa dirham saja, wa kanu fihi minaz zahidin, dan memang mereka tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf. Perhatikan lafaz wa kanu fihi minaz zahidin. Zahid ini timbangan secara bahasa, meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah, para ulama telah memberikan sejumlah ta'rif tentang zuhud. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih telah
menyimpulkan perkataan para ulama tentang zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i, yaitu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, yakni meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, atau terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya, atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Ini zuhud yang syar'i. Kalau kita bagi menjadi 3, zuhud yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan pertama terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, zuhud yakni meninggalkan sesuatu yang memudaratkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Perkataan ini singkat tapi padat, mencakup seluruh atau sebagian besar ta'rif, pengertian zuhud yang telah ditulis oleh para ulama. Inilah zuhud yang syar'i. Inilah zuhud yang dituntut. Inilah zuhudnya kaum salaf dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dari para imam dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu sebagian dari mereka telah menulis kitab tersendiri dengan nama Az-Zuhd, kitab Az-Zuhd, kitab Zuhud atau kitab Ar-Riqaq, seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak dengan kitab Zuhudnya, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Asim, kemudian Al-Imam Abu Daud, dan sejumlah para pembesar, para imam Ahlus Sunnah telah menulis kitab Zuhud. Demikian juga dengan yang lainnya, seperti Imam Bukhari memasukkan sebuah kitab di kitab sahihnya dengan judul Kitabur Riqaq. Kemudian Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dengan judul Kitab Az-Zuhud, dan para imam yang lainnya. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zuhud itu sendiri. Jadi zuhud yang syar'i itu adalah tujuannya adalah akhirat. Tentu dengan tidak meninggalkan dunia, karena memang tidak mungkin meninggalkan dunia selama manusia masih hidup di dunia ini. Zuhud para sahabat tidak seperti zuhudnya sebagian manusia yang meninggalkan harta, sengaja melaparkan diri, menyiksa diri, mengazab diri, dan lain sebagainya dari zuhud-zuhud yang tidak syar'i. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah
mengatakan, adapun bersifat atau bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat atau membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan dengan bersikap zuhud, yang dia katakan sebagai zuhud, maka ini merupakan kebodohan dan kesesatan dan sama sekali tidak termasuk ke dalam bagian agama. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di kitabnya Tariqul Hijratain tentang hakikat zuhud. Apakah zuhud itu seseorang harus hidup miskin, memiskinkan dirinya, meninggalkan dunianya sama sekali, meninggalkan hartanya, dan lain sebagainya? Beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali, فَلَيْسَ الزُّهْدُ أَنْ تَتْرُكَ الدُّنْيَا min yadika wa hiya fi qalbika wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadika. Bukanlah zuhud itu engkau meninggalkan dunia yang ada di tanganmu, padahal dunia itu masih ada di hatimu. Engkau tinggalkan dunia yang ada di tanganmu, padahal dunia itu masih ada bersemayam di hatimu. Akan tetapi zuhud itu, sesungguhnya zuhud itu, engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu, padahal dunia itu masih ada di tanganmu. Ini zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhudnya Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ini zuhudnya kaum tabi'in. Ini zuhudnya Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang lain. Ini perkataan bagus sekali. Falaysa az-zuhd an tatruka ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbik. Wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Bukan zuhud namanya engkau meninggalkan dunia, tidak memperdulikan dunia, padahal dunia itu masih ada di hatimu. Keinginan terhadap dunia masih ada di hatimu, yakni secara lahiriah engkau meninggalkan dunia, tapi dunia itu bersemayam di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah an tatrukaha min qalbik. Engkau tinggalkan dunia itu yang ada di hatimu, wa hiya fi yadik, dan dia berada di tanganmu. Wa hadza kahali al-khulafa'ir rasyidin. Inilah keadaan, yakni zuhudnya Al-Khulafa'ur Rasyidin, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, juga Umar bin Abdul Aziz. Bahkan zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hina fataha Allah min ad-dunya ma fataha wa la yaziduhu illa zuhdan fiha. Ketika Allah membukakan bagi beliau perbendaharaan dunia ini,
apa yang Allah bukakan kepada beliau. Beliau menguasai dunia. Tapi tidak bertambah kepada beliau kecuali zuhud. Kecuali zuhud. Inilah zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah zuhudnya al-khulafa ar-rasyidin al-ahmadiyin bersama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Dari sini kita tahu bahwa zuhud yang hakiki pada hakikatnya tidak meninggalkan dunia yang ada di tangan seseorang. Dunia itu ada di kedua tangan para sahabat. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Tapi apakah mereka menjadi budak-budak dunia? Apakah mereka menjadi budak-budak harta yang mereka miliki? Tidak. Bahkan perbendaharaan dunia itu ada di hadapan mereka, ada di kedua tangan mereka. Katakan kepada saya, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat dari harta benda dunia, dari kekuasaan yang membentang dari masyrik sampai maghrib, wilayah yang luas sekali. Dunia itu berada di kedua tangan mereka. Tapi dunia itu bertekuk lutut. Mereka mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena tujuan mereka akhirat. Tujuan mereka akhirat. Jadilah kamu sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Janganlah kamu menjadi abnaud dunia, anak-anak dunia. Ini makna perkataan yang dinukil, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kamu adalah mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah kekacauan. Manusia sibuk dengan dunia, lupa akan akhirat. Hati mereka dipenuhi dengan dunia. Sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah tidak ada akhirat, yang ada di hadapan mereka adalah dunia. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali sekedar apa yang Allah telah takdirkan kepada mereka. Tapi para sahabat, seperti yang sering saya ulang-ulang, mereka adalah manusia yang berjalan di permukaan bumi. Hati mereka terpaut, tergantung di akhirat. Jisim mereka berjalan di permukaan bumi. Hati mereka tergantung di akhirat. Dan mereka memiliki dunia dan segala isinya. Namun dunia tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Sangat kecil sekali. Walhal mereka memiliki dunia. Pada hari ini manusia hidup, dunia begitu besar di hadapan mereka. Dunia begitu agung di hadapan mereka. Dan mereka bertekuk lutut di hadapan dunia. Dan mereka lupa akan akhirat. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali dari yang sangat kecil dan yang paling kecil sekali. Kemudian Ali menjelaskan, fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa itu akan menghalangi manusia dari kebenaran. Mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, mengikuti
perjalanan orang-orang yang sesat, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ittiba'ul hawa wa amma tulul amal. Adapun panjang angan-angan, pasti fayunsil akhirat. Dia akan lupa akan akhirat. Dia berangan-angan dunianya, dari satu dunia ke dunia yang lain, dia lupa, tidak ingat akan akhirat. Ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan. Ketahuilah, dunia itu berjalan dengan membelakang. Dia membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita. Irtahalat mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat berjalan, dia menghadap kepada kita. Dari perkataan ini para ulama mengatakan, alangkah anehnya orang yang menghadap kepada sesuatu yang membelakangi dia, dan membelakangi kepada sesuatu yang menghadap kepada dia. Aneh. Orang yang mengejar dunia itu aneh. Dunia itu membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita, dan kita menghadap kepadanya. Aneh. Sementara akhirat itu mukbilatan menghadap kepada kita. Kita membelakanginya, kita berikan bokong kita kepadanya. Allahu Akbar. Aneh. Seharusnya kita menghadap kepada yang menghadap kepada kita, dan kita membelakang kepada yang membelakang kepada kita. Terbalik. Manusia tertipu oleh dunia. Dunia memberikan belakangnya. Walikulli wahidatin minha banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat mempunyai anak-anak, mempunyai anak cucu. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala 'amala. Karena pada hari ini, sekarang ini adalah tempat untuk beramal. Tidak ada hisab. Kita tidak dihisab di dunia ini. Tempat beramal, tempat bercocok tanam. Wa ghadan hisabun wala 'amala. Dan besok ketika kita mati dan sampai di akhirat, ada hisab dan tidak ada amal. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Al-Musannaf, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Al-Mubarak di kitab Zuhudnya, dengan sanad dhaif. Saya harus memberitahukan karena ada seorang rawi yang tidak dikenal. Tapi perkataan ini maknanya sahih, yakni secara isnad dhaif. Dan bagian kedua dari hadis, dari asar ini, yaitu ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan sampai akhir, Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya meriwayatkan secara mu'allaq, ta'liqan, tanpa sanad, dan Al-Hafidz bin Hajar telah menjelaskan sanadnya. Dan secara kaidah ilmu hadis sanadnya dhaif. Saya bawakan ini dan saya jelaskan ini karena makna perkataan ini besar sekali, dan memang zuhudnya kaum salaf seperti itu. Dan kita akan lihat nanti di hadis-hadisnya, di sebagian hadisnya juga perkataan ini sangat masyhur, dan sebagian tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Oleh karena itu perlu saya menjelaskannya. Itulah zuhudnya kaum salaf. Semuanya ke akhirat. Mereka miliki dunia.
Kenapa tidak? Karena Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mentarbiyah mereka seperti itu. Perhatikan hadis yang pertama dari sabda yang sangat agung. Ad-dunya sijlul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan salah paham terhadap hadis yang mulia ini, sehingga orang membuang dunia. Tidak. Sehingga seolah-olah orang muslim, orang mukmin tidak memiliki sesuatu di dunia ini. Enggak. Kalau tidak memiliki sesuatu, bagaimana mereka membangun masjid? Bagaimana mereka mengeluarkan zakat? Bagaimana mereka berjihad? Bagaimana mereka menunaikan ibadah haji? Dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Yang dimaksud hadis ini adalah sesenang apapun seorang mukmin di dunia ini, maka tetap itu merupakan penjara bagi dia. Kenapa? Dua hal. Pertama, dia menahan syahwatnya. Yang kedua, dinisbahkan dengan kesenangan akhirat. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Dan surga bagi orang kafir. Sesenang, sesusah apapun orang kafir itu hidup di dunia ini, maka itu surga bagi dia. Pertama, mereka mengumbar mengikuti hawa. Yang kedua, dinisbahkan dengan azabun nar, azab neraka yang sangat-sangat pedih. Kesusahan yang mereka alami di dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Demikian juga kesenangan yang dialami, yang dinikmati, yang dicicipi oleh seorang mukmin di dunia ini tidak ada artinya sama sekali dengan kesenangan surga. Sebagaimana kata Rabbul Alamin, yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yakni hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yakni di surga, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Jadi kesenangan dunia tidak ada arti sama sekali jika dinisbahkan dengan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan jannah. Demikian juga kesusahan orang kafir di dunia ini, sesusah apapun mereka, maka itu tetap merupakan surga bagi mereka di dunia ini. Dinisbahkan begitu mereka mati, maka tidak pernah istirahat mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Para ulama menceritakan kisah yang amat menakjubkan tentang seorang imam besar, yaitu Hafidhud Dunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sebagai seorang qadi hakim di Mesir, pada suatu hari dia berjalan dengan kendaraannya dan kemewahannya melewati seorang penjual minyak yang miskin tentunya, kotor, bau, seorang Yahudi. Lalu si Yahudi itu memegang kendali baglahnya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekhul Islam, Nabi kamu telah bersabda bahwa dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Bagaimana antara aku dan engkau? Lihat keadaanmu, yakni kemewahan Al-Hafidh dan keadaan dia. Maka dijawab oleh Al-Hafidh, keadaanku seperti ini dinisbahkan dengan apa yang Allah telah sediakan, janjikan, yakni di surga nanti, maka tidak ada arti. Ini penjara. Allah telah janjikan bagi orang mukmin
kesenangan yang luar biasa di janda yang tidak ada tara bandingannya. Yang tadi dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mata tidak pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya. Bagaimana gemerciknya sungai-sungai di surga itu. Allahu Akbar. Dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia kayak apa surga itu. Allah telah sediakan. Nah, Al-Hafiz mengatakan keadaanku, yakni kemewahan yang ada padaku, kekayaan yang ada padaku, kebesaran yang ada padaku, kehormatan yang ada padaku, karena dia hakim, bahkan ketuanya para hakim di Mesir, tidak ada artinya dinisbahkan dengan apa yang Allah telah sediakan nanti. Engkau dengan kemiskinanmu dan seterusnya, surga bagimu dinisbahkan dengan azab yang Allah telah sediakan untukmu nanti. Mengerikan. Allah memasukkan hidayah ke hati seorang Yahudi. Fa'aslama. Maka dia masuk Islam ketika itu. Ini sabda yang agung sekali, yang mengajarkan pada seorang mukmin untuk berangkat ke akhirat. Hatinya berangkat ke akhirat. Lihat hadis yang halaman 14. Hadis yang kedua dan ketiga dari sabda yang sangat agung. Saya tidak jelaskan riwayat Bukhari ini sudah ada ya, termaktub di kitab ini. Antum bisa lihat. Sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabat menggali parit dalam peperangan Khandaq atau yang kita kenal dengan nama Al-Ahzab. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Allahumma ya Allah, la 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Perbaikilah keadaan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Lihat Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, tidak ada kehidupan yang hakiki yang sebenarnya. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Diajarkan demikian. Tentu saja para sahabat ditarbiyah sedemikian rupa, maka dunia demikian kecil dan dunia berada di kedua telapak kaki mereka, walhal mereka memiliki kemewahan. Kemudian lihat pada halaman 20. Hadis yang kelima. Hadis Abdullah bin Umar, seorang pemuda. Kira-kira usianya waktu itu mungkin antara belasan atau 20, kurang lebih. Seorang pemuda. Kita tahu pemuda begitu bersemangatnya dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan menepuk pundaknya. Akhadha Rasulullah SAW bimankibi faqal. Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, bukan kepada orang-orang tua yang telah putus asa dalam kehidupan dunia ini, yang waktunya sedikit, tapi ini kepada pemuda belasan atau kurang lebih 20 tahun. Nabi SAW mengajarkan, lihat, kepada sahabat yang nanti anak muda ini akan tumbuh sebagai anak muda, seorang yang zahid, orang besar, alim, abid, zahid, orang alim, orang ahli ibadah, orang yang zuhud, walhal dia memiliki dunia. Ayahnya adalah seorang khalifah, Khalifatul Rashid. Nabi SAW mengajarkan, faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Yakni dunia bukan tempatmu, bukan kampung halamanmu, bukan negerimu yang hakiki. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan.
wa'ud nafsaka fi ahlil kubur. Hitunglah dirimu termasuk penduduk kubur, ahli kubur. Kepada seorang pemuda, demikian sahabat ditarbiyah, ditasfiyah, dibersihkan, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka di kemudian hari menguasai dunia. Namun dunia itu begitu kecil dan akhirat begitu besar di hadapan mereka. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Nabi bersabda kepada seorang pemuda umur belasan 20 tahun. Taulah Ibnu Umar ini bahwa dunia ini sementara, dia akan berangkat ke akhirat. Karena itu dia berkata, mengajarkan murid-muridnya dari para tabi'in, apabila engkau berada di waktu petang, jangan tunggu sampai datang waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai datang waktu petang. Ambillah masa sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka godan. Wahai Abdullah, karena engkau tidak tahu apa namamu besok, masih hidup di dunia atau telah mati. Lihat, meresap di hatinya. Berjalanlah dia di permukaan bumi ini sebagai hamba Allah, dan tahulah dia tujuannya adalah akhirat. Kenapa tidak? Karena Nabi SAW lihat pada halaman 104 telah membuat perbandingan besar antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yatarji'u. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari, salah satu jarinya ke laut, maka hendaklah dia melihat apa yang kembali dari sisa air yang ada di jarinya. Yakni perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kita celupkan tangan kita ke laut, salah satu jari kita ke laut, angkat, sisa air yang di sini adalah dunia dan lautan yang terbentang luas dan dalam, itulah akhirat. Alangkah kecilnya dunia itu. Lihat halaman 179. Sabda Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi keinginan atau tujuan dan niatnya, tujuan hidupnya untuk dunia, niscaya Allah akan memisahkannya dari urusannya. Allah cerai beraikan dia di dunia ini dari urusannya, yakni Allah tidak akan memberikan kemudahan dia. Dia hidup susah di dunia. Yang dimaksud di sini susah hati atau susah dalam kehidupan dagingnya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua matanya, dan tidak datang kepadanya dari bagian dunia kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Perhatikan sabda Rasulullah, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan dia, keinginan dia, farraqallahu alaihi amrahu. Pertama, Allah akan cerai beraikan urusannya itu.
Sangat sulit dia menempuh kehidupan itu. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak datang dunia kepadanya dari kesenangan dunia, harta benda dan lain sebagainya, kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepadanya, telah takdirkan baginya. Sebaliknya, waman kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan dia, jama'allahu lahu amrahu. Allah kumpulkan urusannya, yakni Allah mudahkan baginya. Pertama, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya ragibatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk bertekuk lutut. Luar biasa, sabda yang sangat agung. Itulah zuhudnya para sahabat. Seperti yang kita bahas dari awal, tujuan mereka adalah akhirat. Tujuan mereka adalah akhirat. Maka Allah berikan dunia kepada mereka, dunia yang datang kepada mereka dan bertekuk lutut di hadapan mereka. Adapun kita mengejar dunia, mengejar harta dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tertipu dengan harta benda dunia, silau akannya, dan kita sibuk dengan dunia, mengejar kekuasaan, mengejar kemegahan, mencari kemegahan di hati-hati manusia. Maka Allah cerai beraikan urusan kita, dan kita mengejar dunia sampai kita kelelahan dan kehausan. Akhirnya kita mati terkapar kehausan dan kelaparan, dan dunia semakin jauh dari kita, dan kita tidak memiliki dunia kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Tapi manhaj cara beragama para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam, tujuan mereka akhirat. Mereka mengejar akhirat, dan dunia datang kepada mereka sebagai hamba-hamba, budak-budak sahaya mereka. Persis seperti yang Nabi mereka sabdakan alaihi salatu wassalam. Kemudian lihat pada halaman 90. Rasulullah SAW pernah tidur di sebuah tikar. Ketika bangun bercak rusuknya, para sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk beliau. Beliau tidak melarangnya, tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan jangan kamu pakai kasur yang empuk, tidak. Tapi beliau ingin menunjukkan hakikat dari dunia itu, dinisbahkan dengan kemegahan, kesenangan, kasur-kasur yang empuk di akhirat, di surga nanti. Beliau mengatakan, mali walid dunya, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Alangkah indahnya sabda beliau ini. Apa artinya dunia bagiku? Apa artinya dunia bagiku? Padahal Allah telah berikan dunia kepada beliau. Perbandingan aku dengan dunia ini, permisalan aku hidup di dunia ini tidak lain melainkan seperti seseorang yang mengadakan, yang berjalan dengan menaiki kendaraannya, yakni musafir, kemudian bernaung di sebuah pohon. Dia istirahat sejenak, kemudian dia meninggalkannya. Begitulah tamsil kehidupan di dunia ini. Kita adalah seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan, singgah sebentar bernaung di sebuah pohon, kemudian kita akan berjalan lagi meninggalkannya. Alangkah indahnya sabda yang agung ini. Mali walid dunya. Apa artinya dunia bagiku? Gak ada artinya. Dunia ini kecil, dinisbahkan dengan akhirat, dengan surga. Tahulah para sahabat itu,
Alangkah kecilnya dunia ini. Maka hinalah dunia di hadapan para sahabat. Rendahlah dunia di hadapan para sahabat. Bertukuk lututlah dunia di hadapan para sahabat. Walhal mereka memiliki dunia. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Bukanlah zuhud engkau meninggalkan dunia sementara dunia itu ada di hatimu, bersarang di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu, walhal padahal dunia itu ada di kedua tanganmu. Itu zuhudnya al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, zuhudnya para sahabat, zuhudnya para tabi'in, seperti itu. Hatinya di akhirat, tidak ada artinya yang dia lihat di hadapannya ini, walaupun dia memiliki keduanya. Seperti Nabi yang mulia, beliau mengatakan, mali walid dunia. Apa artinya dunia bagiku? Masuklah di hati para sahabat itu. Alangkah kecilnya dunia itu. Maka dunia pun datang dengan rendah kepada para sahabat gitu. Datangkah dunia kepada kita? Datangkah dunia kepada kita? Bertepuk lututkah dunia di hadapan kita? Allahu Akbar. Dunia begitu besarnya di hadapan kita. Kita yang merangkak di hadapan dunia itu, bertekuk lutut di hadapannya, meminta belas kasihan dunia, menangis di hadapan dunia, minta seteguk air, sesuap nasi. Dunia tidak akan pernah memberikan kepada kita kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Karena tujuan kita dunia, begitu besar di hati kita dunia, sementara begitu kecil di hati kita akhirat. Tapi para sahabat, dunia besar. Sadaqallahul azim. Benarlah ketika Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah, menentang Rasul, memusuhi Rasul, sesudah nyata baginya al-hidayah, kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Siapa sabilul mukminin di sini kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Karena itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat. Akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, suluknya, cara perjalanan kehidupannya. Karena para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Lihat halaman 197. Lagi-lagi Rasulullah SAW membuat perbandingan antara kehidupan dunia dengan ibadah kepada Allah. Beliau bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh sesudah masuk waktu subuh. Sebelum didirikan salat subuh, 2 rakaat salat sunat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Alangkah besarnya ibadah itu dinisbahkan dengan dunia. Tidak ada arti sama sekali. Hatta itu bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, yakni sunnah muakkadah. Qabliyah subuh 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kata Nabi SAW, 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih aku sukai dari dunia semuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, yakni halaman 197, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata beliau, li an aqula, sungguh kalau aku mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar,
ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma tala'at alaihi syams, dari apa yang dibawa sinar matahari, ya dari dunia dan segala isinya. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih besar dari dunia dan segala isinya. Alangkah besarnya ibadah itu. Karena itu para sahabat, jadilah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. yakni mereka beribadah kepada Allah, tuntunannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat halaman 213 misalnya. Bagaimana salah seorang sahabat yang menjadi pejabat pemerintah, memiliki kebesaran, kekuasaan, kehormatan, harta, yaitu Amr bin As. Yakhtubun nas bi Misra, yaqul, Amr bin As, lihat, dia pejabat, menteri atau gubernur di Mesir. Dia berkhutbah di hadapan manusia. Ma ab'ada hadiyakum min haji nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya kamu dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Amr bin As berbicara kepada siapa nih? Kepada tabi'in. Ditegur tabi'in itu, jangan menyimpang. Dia, alangkah zahidnya para sahabat sampai dia ketika menjadi pejabat, orang besar, dia menasihati para tabi'in atau umumnya para tabi'in. Ma ab'ada hadiyakum min haji nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya haji kamu. Haji kamu itu perjalanan kamu, perjalanan kehidupan kamu dengan haji Nabi kamu, dengan perjalanan kehidupan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Amma huwa, adapun dia Nabi kamu, fakana azhadan nas fid dunya. Mereka adalah, yakni Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud dalam kehidupan dunia ini. Wa amma antum fa arghabun nas fiha. Sedangkan kamu adalah manusia yang paling cinta kepada dunia. La ilaha illallah. Bagaimana kalau Amr bin As ada di hadapan kita? Apa yang akan dia katakan kepada kita? Ini Amr bin As mengatakan kepada tabi'in yang Allah puji dalam Al-Quran. Dinasihati, ditegur, sampai dikatakan kamu adalah orang yang paling cinta kepada dunia. Padahal kita tahu perjalanan tabi'in sangat jauh perjalanan kamu dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat, demikian para sahabat. Baik dia sebagai orang biasa, apalagi dia sebagai pejabat, maka dia mengikuti hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hajjun Nabi adalah sebaik-baik haji. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sesungguhnya sebaik-baik haji, petunjuk, perjalanan kehidupan seseorang yang terbaik adalah haji kamu, haji Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat halaman 253. Bahwa kehidupan zuhud dan orang yang zahid tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang meninggalkan sunnah beliau pasti tersesat. Ini hakikat zuhud.
Zuhud bukanlah membuang sunnah Nabi, tapi orang yang zuhud itu zahid, dia berjalan di atas sunnah Nabi, berjalan di atas cahaya dan hidayah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang panjang ini, bagian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin," demi jiwa Muhammad, demi Allah yang jiwa Muhammad. Dalam riwayat yang lain, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "Lau asbaha fikum Musa," kalau sekiranya Musa hidup di tengah-tengah kamu, "thumma taba'tumuhu," kemudian kamu mengikuti Musa, "wa taraktumuni," dan kamu meninggalkanku, "la dhalaltum," pasti kamu akan tersesat. Dia, kalau Musa hidup di tengah-tengah kita, Musa nabi yang azima, nabi yang agung, nabi yang besar, kalimullah, orang yang Allah ajak langsung berbicara. Allah berbicara kepada Musa, hidup di tengah-tengah kita. Kita mengikuti Musa, meninggalkan Rasulullah SAW, la dhalaltum, pasti kamu akan tersesat. Kenapa? Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Karena kamu adalah umatku dan aku adalah nabi kamu, sehingga kamu tidak berhajat kepada seorang pun nabi selain dari aku. Kamu tidak berhajat kepada kitab selain dari kitab Al-Quran. Kamu tidak berhajat kepada satupun sunnah selain dari sunnahku. Dan kamu umatku, aku nabimu, kamu wajib mengikutiku. Lihat, bagaimana kalau yang kita ikuti adalah selain dari Musa? Lebih tersesat lagi, lebih jauh lagi. Kehidupan zuhud para sahabat tidak lepas dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Belum hilang dari ingatan kita tadi perkataan Amr bin As kepada tabi'in, "Alangkah jauhnya haji kamu dari haji Nabi kamu. Alangkah jauhnya petunjuk kamu, perjalanan kehidupan kamu dari perjalanan kehidupan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam." Yakni mereka, para sahabat tidak keluar, para tabi'in tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kehidupan zuhud, orang yang zahid tidak akan meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia berada di atas sunnah. Tidak seperti zuhudnya sebagian manusia yang meninggalkan dan lari dari sunnah. Maka itu merupakan kebodohan dan kesesatan dan bukan bagian dari agama. Beberapa hadis yang kita lihat tadi, dari beberapa hadis yang kita baca, taulah kita bahwa hakikat zuhud itu adalah tujuannya akhirat. Hati dipenuhi dengan akhirat. Kita akan mengikuti perjalanan para sahabat sebagai orang-orang yang jisimnya berjalan di permukaan bumi ini, tapi hatinya terpaut dengan akhirat, tergantung dengan akhirat, dan dia beramal taat mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dunia demikian kecilnya di hadapan mereka, walaupun dunia ada di kedua tangannya. Alangkah hinanya dan rendahnya dunia itu. Ini manhaj yang sangat besar. Ikhwan dan akhwatnya saya muliakan, kitab ini ditulis oleh penulis dengan judul kitab Zuhud dan Riqa'iq. Tentang zuhud tadi sekilas pada bagian yang pertama kita telah membahas, dan intinya kita telah tahu, atau ada gambaran bagi kita.
Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. الرحمن